Kan begini Pak ya. Iya. Sangat jelas di ayat tersebut itu dikatakan utusan. Yang mengutus adalah Allah. Yang seperti itu. Tetapi anehnya diyakini Yesus pun juga adalah Tuhan. Yesus pun juga adalah utusan. Apakah Pak Kece meyakini Yesus adalah Tuhan? Walaupun ada ayat tersebut mengatakan, jawab malaikat itu kepadanya, aku Gibril yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Nah, dan disampaikan juga kepada mereka pun juga firman tersebut kepada Yesus tersebutkan, apakah Anda meyakini Yesus adalah Tuhan semasa hidupnya? Sedangkan di ayat tersebut ini sudah sangat tegas dia mengatakan adalah utusan. Apakah masih diyakini Yesus adalah Tuhan selama 33 tahun? Gitu. Silakan Pak. Saya Muhammad Kece tidak akan berubah. Karena saya tahu kronologis Yesus dari sebelum lahir, ketika hidup, ketika mati, ketika akan turun lagi. Saya imani itu, bahwa tetap Yesus adalah Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Karena tidak ada Tuhan lain selain Yesus. Oke Pak. Itu jawabannya. Ya, Anda meyakini Yesus adalah Tuhan. Nah, mengenai kesaksian, nih yang kedua nih. Yang kedua. Ya. Nah, karena tidak ada Tuhan lain selain dia. Ya, makanya itulah saya yakin bahwa adalah Tuhan. Yang kedua nih jawabannya. Mengenai tadi menyinggung mengenai ada yang berkata Yohanes 17 itu dikatakan itu syahadat sama adat tuh kata-kata itu jauh banget. Kalau syahadat itu kan bersaksi dusta gitu. Kalau namanya saksi itu kan harus melihat sendiri dan merekam sendiri jadi saksi. Nah, kalau dia menyaksikan Muhammad diangkat jadi Rasul, kemudian kita mengucapkan ini berarti kita saksi dusta. Gitu. Kalau yang bersaksi dusta itu bukan dari Allah, dari simbolis. Gitu. Itu aja simpelnya ya, nggak usah muter-muter. Ya, oke. Satu pertanyaan adalah, syahadat itu adalah saksi dusta. Banyak orang Islam tidak mengerti persamaan kata syahadat. Syahadat itu kan bahasa Arab. Syahadat, sahidna, menyaksikan, bersaksi gitu. Kalau nama bersaksi, saya kasih contoh begini. Misalkan kita benar itu dalam tubuh Yesus adalah Tuhan. Karena Tuhan itu diangkat dengan tubuhnya, dengan kemuliaannya. Tidak ada kuburnya kan, sudah diangkat semuanya dengan roh-rohnya. Itu pasti Yesus itu adalah Tuhan. Saya contoh mengenai kesaksian tadi. Ibarat kita naik motor berdua berendengan. Yang depan jegret tabrakan. Kita jadi saksi. Pak, bagaimana kejadiannya, kata polisi. Oh, saya di belakang ketika dia masuk ke agak kanan terus ke salib. Nah, yang berhak menceritakan kejadian itu bukan yang korban, bukan yang tabrakan, tapi saya yang di belakangnya saksi. Nah, yang berhak menyaksikan bahwa Muhammad bin Abdullah itu utusan Allah, itu yang menyaksikan. Sementara orang Indonesia tidak menyaksikan. Waktu Muhammad diangkat jadi Allah, jadi Rasul umur 40 tahun. Tidak menyaksikan. Jadi itu saya katakan, syahadat itu saksi dusta. Makanya para umat Islam bertobatlah dengan bersaksi bersama. Ditanya pertanggungjawabannya nggak bertanggung jawab. Nggak ada saksi Muhammad diangkat. Dia sendiri ngaku saksi. Faiz, kalau Faiz mau bertanya, tanya Pak. Dari Alkitab itu Faiz, stop. Faiz kalau mau bertanya, tanya ke Pak KC, mumpung beliau ada di sini, tanya yang substansial, jangan tanya pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jelaskan, yang sudah kami jelaskan secara detail hari ke hari, ya. Tanya yang mendasar. Bagaimana Pak KC tahu, misalnya nih, dengar dulu. Misalnya tanya, bagaimana Pak KC sekarang kok bisa mengenal Yesus Kristus? Tanya pertanyaan yang mendasar. Jadi jangan tanya yang ecek-ecek, tanya yang ringan-ringan yang sudah kita jelaskan sehari-hari gitu loh.
Pak Kaceh kan ini mantan haji, mantan ustadz, mantan muslim. Dia lebih mengerti. Saya lebih percaya Pak Kaceh dibanding saya percaya kamu. Kamu bahasa Arab kan belum lancar. Jadi tanya dengan Pak Kaceh. Gitu loh. Tanya yang mendetail, yang mendasar, yang sehingga bisa membuka wawasan kamu. Kamu nggak usah berubah menjadi Kristus, nggak usah berubah menjadi Kristen, nggak apa-apa. Kamu pengetahuan belaka. Anggap begitu. Ya. Untuk yang muslim yang lain juga begitu. Ini jadi bahan pembelajaran. Tidak ada yang memaksa kalian untuk menyembah Kristus, tidak ada yang memaksa kalian untuk menjadi Kristen. Itu aja intinya. Silakan Pak Kaceh. Ya. Ya, oke, baik. Di mana tadi Pak Kaceh mengatakan roh Tuhan di tubuh Yesus. Ya, berarti yang menggerakkan tubuh Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu sendiri. Firman itu sendiri. Berarti sudah menyatu pada diri Yesus. Berarti apabila kalau misalkan saya bertanya ke Pak Kaceh, walaupun ini saya berkali-kali saya ulang pertanyaan saya dan Pak Kaceh pun juga yang baru saya temuin berdialog langsung begitu. Apabila seumpama ya seumpama saya menjadi kodok, ya, seumpama saya menjadi kodok, tentu saya tidak ada lagi karena sudah menjadi kodok. Ya kan? Pak Kaceh cari saya, tentu saya tidak ada lagi karena saya sudah menjadi kodok. Ya kan? Nah, begitupun juga Tuhan. Kalau misalkan Tuhan menjadi manusia, ada masuk ke roh manusia tersebut, tentu Tuhan itu tidak ada lagi di surga karena sudah jadi manusia. Ia mengatur hujan dan siang dan malam. Siapa selama 33 tahun tersebut karena sudah jadi manusia Tuhan tersebut. Sedangkan Tuhan tersebut ini adalah manusia. Baik, saya jawab ya. Ukuran tinggi badannya pun juga bisa ukur begitu. Saya udah nangkap maksudnya. Maksud Anda itu saya udah nangkap. Persoalannya di situ ada pada keimanan, ada pada keyakinan. Kalau kita percaya bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu ajaib, itu sangat kurang etis bertanya itu, karena menunjukkan jati diri kita dilihat orang banyak. Pertanyaan itu menurut saya jawabannya adalah dari iman kita bahwa Allah itu maha kuasa. Jadi tidak diatur manusia. Allah punya kuasa. Masa orang Allah maha kuasa kok bisa bingung untuk mengatur dunia? Karena Anda punya pikirannya sangat kerdil. Seolah-olah Allah itu kuasanya ada pada Yesus yang wujud manusia. Itu kesalahan Anda. Jadi kalau Anda mengimani bahwa Allah itu kuasa dan bisa melakukan segalanya, itu hal kecil. Jadi untuk apa mengatakan Allahu syai'un qadir? Allah itu kuasa atas segala perkara. Kalau Anda tidak meyakini Allah itu maha kuasa, mau jadi manusia kuasa, mau mengatur dunia ketika dia jadi manusia juga kuasa. Ya. Jadi Allah itu hanya menyatakan diri dengan anaknya. Arti anak itu bagian dari Allah. Berarti tidak semuanya Allah turun dong. Itu jawabannya. Jadi saya kasih ilustrasi lagi dengan anak kunci. Anak kunci tidak semuanya jadi kunci kan, ya. Anak sekolah tidak semuanya jadi gedung sekolah. Itu ilustrasinya seperti itu. Ya, jelaslah secara logika ya. Jadi anak kunci tidak pernah kunci beranak. Anak sekolah tidak pernah sekolah beranak. Begitu. Jadi kalau kita iman, arti iman itu percaya bahwa Allah itu maha kuasa, tidak perlu diragukan lagi kalau memang ketika Allah sebagian menjadi manusia, jangan diragukan untuk mengurus dunia. Karena semuanya diciptakan oleh Tuhan. Mudah bagi Tuhan, nggak usah khawatir. Yang antikristus kan yang menolak bahwa Yesus itu Tuhan menjadi manusia, itu yang mereka nggak masuk akal mereka. Karena mereka samakan dengan orang yang bikin kursi, kok nggak sama dengan kursi. Itu loh, mereka menganalogikannya ke situ. Karena mereka sudah diatur oleh pemahaman-pemahaman pengarang hadis itu tadi. Makanya jadi penuh pikirannya. Nah pertanyaan sekarang, Anda itu mau kemana arahnya?
Kalau mau selamat, sudah jelas harus mengikut Yesus, bertobat sekarang. Kalau Tuhan itu nggak ada. mau, ya sudah. Itu kesimpulannya. Halo. Bagaimana Pak Muhammad Kacim yang memahami Al-Quran, ya, yang katanya memahami Al-Quran setelah ini, ya, bisa menyimpulkan bahwa pengakuan dari Pak Kacim ini sudah betul-betul memahami Al-Quran, ya. Tetapi mengapa bisa sampai murtad? Jadi padahal Al-Quran itu sudah jelas-jelas membantah bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib. Nah, padahal ya, betul. Bisa dengar ya? Jadi gini, kalau kita membahas soal penyaliban Yesus diterangkan oleh Al-Quran, jelas nggak bakal ketemu. Tidak akan sinkron. Itu karena Al-Quran dijadikan Al-Quran itu setelah 600 tahun setelah Yesus wafat. Nggak bakal ketemu kalau kita mencari pembenaran dari Al-Quran mengenai kematian Yesus. Tentu yang bisa menjelaskan tentang kematian Yesus di kayu salib adalah Alkitab. Ya, kalau Anda tidak mengerti Alkitab, kemudian mengambil pembenaran dari Al-Quran, nggak bakal nyambung. Contoh beginilah, saya menceritakan kota Mekah dengan Anda yang belum pernah ke Mekah. Saya bilang ini Sarasitin tuh sebelah ini, Mekah itu sebelah di sini, dekat Sarasitin, terus Sarah Mansur, terus Gajah, di sini ada Gemarat Mall. Saya mencerita begitu, Anda kebayang nggak dalam pikiran Anda? Enggak kan? Jadi demikian juga tentang penyaliban Yesus, kalau Anda mengambil pembenaran dari Al-Quran, nggak nyambung. Karena bukan kitabnya. Itu menurut pendapat saya. Saya sanggah ya Pak ya. Jadi jangan sampai cerita dari, ya jadi gini, tar dulu, kalau kita bercerita tentang Yesus, penyaliban Yesus kan tentunya di Alkitab yang ada. Nah kemudian Anda mau menyanggah dari Al-Quran, jelas nggak nyambung, debat kusir. Demikian juga orang cerita Al-Quran, Anda pikirannya ke hadis, jelas juga nggak nyambung. Makanya Islam Muhammad Kacim dengan Islam yang banyak nggak nyambung. Karena yang banyak itu mengikuti kitab karangan, kalau saya kan mengikuti firman Tuhan. Baik. Begini Pak, Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad, artinya saya belum Al-Quran sudah memberikan keterangan bahwa Nabi Muhammad itu menerima Al-Quran itu adalah lewat wahyu. Ya, juga kita bisa lihat bahwa Al-Quran sendiri mengatakan di dalam surat ketiga ayat 42 itu bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menyaksikan bagaimana ketika orang-orang Yahudi itu memelihara Maria dengan cara mengundi untuk melemparkan panah. Nah, kemudian sehubungan dengan peristiwa penyaliban Yesus, Pak Muhammad Kacim mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak menceritakan secara detail tentang peristiwa penyaliban Yesus. Al-Quran hanya mengatakan bahwa Yesus tidak mati di tiang salib. Baik, saya akan mengambil dari ayat-ayat Alkitab. Sebenarnya indikasi bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib, itu bisa kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36. Kita bisa lihat, Bapak coba buka di dalam Alkitab Injil Lukas pasal 24 ayat 36. Bapak tolong melihat. Yang berbunyi di sana. Coba berapa? Saya tampilkan. Ayat 36. Di sana dikatakan, sementara mereka sedang bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nah, mereka terkejut dan takut, dan mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Pertanyaan saya pada Pak Kacim, mengapa murid-murid itu menyangka bahwa mereka melihat hantunya Yesus di situ, Pak? Padahal saat itu Yesus tidak seperti hantu. Mengapa? Karena murid-muridnya itu menyangka bahwa Yesus itu adalah hantu. Yang mereka lihat di situ adalah hantunya gurunya. Ya. Lalu Yesus menerangkan lagi mengapa kamu terkejut dan takut? Mengapa keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini.
aku dan dialah sebab hantu. Ini Nah, jadi Yesus sendiri sudah menegaskan bahwa tidak bangkit dari Oke, udah. karena orang yang tidak berbentuk jasad fisik, tetapi berbentuk jasad rohani, tidak punya tulang belulang. Dan ini juga ditegaskan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 35 dan seterusnya. Bahwa Paulus sendiri tidak beriman dan mengimani bahwa bangkit dari kematian itu berbentuk dengan daging dan tulang, tidak. Sementara Yesus menegaskan bahwa Yesus itu berdiri dengan daging dan tulang di situ. Ini mengindikasikan bahwa Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Nah, ini didukung juga oleh ayat Al-Quran yang sudah saya kutip tadi, bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib. Begitu, Pak. Coba bisa disanggah, Pak. Saya akan berikan referensi. Kalau Bapak, coba Bapak sambil sanggah, sebentar saya. Oke, gini. Jadi mengenai ayat Lukas 24 ayat 36 itu, saya kenapa tadi ada sedikit ketawa, Anda ini salah menafsirkan. Ya, kenapa saya katakan salah penafsiran? Kan di atasnya perikopnya jelas, Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Ya, cuman Anda ini salah mengartikan ke bawahnya, subnya yang menerangkan ayat yang di atas, Anda pelencengkan. Jadi Anda tidak mengerti Alkitab. Ya, jadi tolong Anda lebih belajar lagi. Karena dibahas juga akan blunder, nanti muter-muter. Karena Anda ini masih nutup hatinya. Ya. Ini benar ceritanya seperti itu, cuman pengertian Anda itu yang salah. Makanya kalau baca Alkitab itu minta Allah bimbingan Roh Kudus. Bagaimana Anda minta bimbingan Roh Kudus supaya mengerti? Anda harus terima Yesus dulu, harus dibaptis dulu baru mengerti itu. Ya. Kalau saya menjelaskan juga percuma, akan muter-muter karena Anda masih nutup hati. Saya ilustrasikan seperti ini. Ibarat gelas ditutup, kemudian saya curahkan air bening, nggak bakal masuk kalau hati Anda masih menutup. Maka saya tidak akan menerangkan kepada Anda nanti karena blunder akannya. Anda belum ada Roh Kudus dalam hati Anda. Jadi wajar kalau Anda tidak mengerti Alkitab. Ya, jadi mohon maaf, Anda mesti belajar dulu, menerima Yesus dulu dalam hati baru terbuka karena ini urusannya dengan iman. Ya, dengan iman urusannya. Saya jelaskan pun Anda nggak bakal ngerti karena ini soal keimanan. Bukan soal logika atau tidak logika. Contoh gini, contoh lagi. Musa membelah lautan, itu soal iman. Jangan diasumsikan dengan logika. Kalau logika nggak mungkin bisa membelah lautan. Itu sajalah yang contoh yang dekat ya. Ketika dikejar Fir'aun, Musa mengangkat tongkat, laut terbelah. Kalau logika tidak dipegari itu air, nggak mungkin bisa terbelah. Itu logikanya. Jadi di sini Anda harus punya iman dulu, buka hati, dibaptis, terima Yesus, baru akan mengerti ayat ini, ya. Siap, Pak Aceh.